Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun berada, gitu ya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan dulu terkait masalah sertifikat. Ini yang paling rame ya, ditanyakan setelah webinar itu adalah sertifikat gitu. Udah telat masuk, sertifikat pun ditanya setelah telat masuk gitu. Ya nggak tahu lah kan gimana apa kabarnya sertifikat masuk gitu. Nah, untuk sertifikat ini masuknya itu besok gitu. Nah, misalkan malam ini kan malam Rabu ya atau Selasa malam kita webinarnya, sertifikatnya besoknya gitu. Selama hari Rabu itu, nanti kalau hari Rabu itu nggak masuk juga sampai jam 8 malam, nanti Bapak Ibu bisa WA saya gitu. Jangan WA-nya minggu depannya lagi gitu, pas sudah mau mulai gitu kan. Dan itu saya sarankan WA-nya ke WA itu aja, apa admin ya, admin MZK Institute biar cepet gitu. Nah, terus sertifikat itu dikirim ke email masing-masing. Usahakan jangan sampai sampai salah menuliskan email. Nanti ada pula yang menulis begini. Kalau tulisan Gmail itu kan Gmail gitu ya. Ada pula yang menuliskan Gmail, Gemail. Tentu tidak masuk karena saya tuh otomatis saya salin gitu. Nah, kalau Bapak Ibu nulisnya nggak benar, ya mas lama masuknya gitu kan. Dan kami pun yang mencari sertifikat pun tentu lama. Cek dulu namanya satu-satu gitu kan. Nah, jadi berkasnya tentu ada di kami gitu. Semua berkas yang MZK lakukan acaranya itu ada di kami. Baik yang sejak MZK berdiri sampai sekarang berkasnya ada semua di kita gitu ya. Cuma mencarinya itu lama. Udah ribuan orang yang ikut di MZK ini. Saya cari ke atas-atasnya hilang di bawah, cari ke bawah hilang di atas gitu kan. Nah, jadi semuanya file itu kita simpan gitu. Jadi jangan takut sertifikatnya nggak hilang atau apa gitu kan. Tetapi untuk mendapatkannya semuanya itu tentu butuh waktu kita mencarinya gitu. Dan tentu harus bersabar gitu ya. Untuk rekaman Zoom itu ada di YouTube MZK News TV. Silakan Bapak Ibu klik MZK News TV di YouTube. Dan itu semua rekaman ini ada. Dari yang pertama sampai yang ke-15 ini nanti ada gitu ya. Ada di sana semua gitu. Kita rekap di situ. Dan Bapak Ibu yang belum gabung di grupnya Journalism Series silahkan bergabung. Di situ memang grupnya dikunci dan tidak bisa berinteraksi, tetapi nanti Bapak Ibu akan menerima info di situ. Jadi tidak ada yang apa ya, yang Bu ada Zoom nggak hari ini, nah, gitu kan. Nah tentu membalas ada yang admin yang membalasnya itu tentu dia itu sibuk juga gitu. Apalagi malam ini nih. Nah, malam ini kan udah mulai nih kita. Tentu adminnya nggak bakalan balas lagi. Fokus sama yang namanya absensi lah, yang apa namanya itu melihat-lihat apakah ini benar atau salah gitu kan. Nah, kita fokusnya ke sana. Oke. Baiklah Bapak Ibu, malam ini kita akan berbicara tentang yang namanya eh, cek dan recheck informasi terkait pasal 3 di Kode Etik Jurnalistik. Ini saya share dulu ya. Kode Etik Jurnalistik pasal 3. Nah, ini. Nah, di sini kita sudah bisa lihat dan semuanya sudah pasti membaca ya. Saya harap semuanya membaca gitu, baik wartawan maupun tidak wartawan. Dan ingin menjadi wartawan atau ingin mendirikan media, tentu harus membaca yang namanya regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang ada di dunia pers Indonesia ini, terutama yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Sekalipun Bapak Ibu menolak apa yang Dewan Pers lakukan, tetap saja kita akan memakai hal ini gitu ya. Contohnya saja, Bapak Ibu mau kemitraan dengan pemerintah, tentu akan ditanyakan masalah kode etik, undang-undang, terus verifikasi gitu ya. Nah, ini juga akan membuat Bapak Ibu mengulang lagi gitu. Loh saya belum baca, loh saya belum tahu gitu kan. Nah, itu akan menjadi bumerang kepada media Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, di pasal 3, kemarin kita udah bahas pasal 2 ya. Nah, pasal 3 ini menyatakan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi,
serta menerapkan azas praduga tak bersalah. Nah, maksudnya di sini kita tafsirkan, di sini kan udah ada penafsiran tuh. Mungkin banyak yang salah paham atau nanti kita bisa sharing gitu ya. Yang pertama adalah menguji informasi, berarti melakukan cek dan recheck tentang kebenaran informasi itu. Nah, masalah penafsiran di huruf A ini banyak sekali wartawan yang menerima, contohnya aja, berita sharean ke grup. Misalkan ya, ini saya contohkan yang gampang aja. Menerima berita sharean ke grup, lalu dari grup itu langsung dikirimkan ke redaksi. Tanpa mencek dan recheck kembali apakah berita tersebut benar atau salah. Gitu. Terkadang, teman wartawan kita yang mengeser itu belum tentu benar gitu. Contohnya aja, tahun lalu, itu wartawan saya itu mendapat rilisan dari Polres gitu. Polresnya itu menuliskan ketua Komnas Anak itu adalah Kak Seto gitu ya. Dia sebenarnya adalah ketuanya adalah Sirait gitu ya, Bapak Sirait itu. Panjangan saya lupa tuh, Sirait ya. Nah, belakangnya. Nah, ketika itu kalau Kak Seto itu kan ketua KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, kalau Komnas HAM dengan KPAI itu dia berbeda gitu orangnya. Nah, di saat itu beberapa waktu kemudian dari KPAI itu bersurat ke redaksi gitu bahwa berita itu salah gitu kan, nama orangnya. Nah, saya tanya ke wartawan saya, Bapak dapatnya dari mana? Dari sharean grup organisasi gitu. Dan itu tidak dibaca atau tidak dicek ulang, tidak Bu, langsung saya share ke redaksi. Itu salah siapa? Tentu salah kita bersama gitu. Redaksi salah tidak menanyakan ke wartawan, wartawan salah tidak mencek-recek gitu kan, tidak mencek dan recek kembali. Nah, semuanya salah jadinya di sini gitu. Nah, akhirnya apa? Ketika terima surat, ya kita akhirnya merevisi gitu atas permintaan dari KPAI tersebut gitu. Dan tentu wartawannya akan dimarahin sama redaksinya. Dan waktu itu saya ngomel-ngomel gitu. Makanya saya suruh Bapak tulis ulang, saya bilang. Tapi Bapak tidak menulis ulang, salin share gitu. Emang Bapak dapat duit dari situ? Saya bilang kan ya. Nah, jadi kalau memang apa namanya itu kita menerima saran dari mana saja, tolong dicek kembali gitu. Terutama masalah kasus-kasus yang kita tidak langsung ke lapangan. Masalah investigasi, misalkan ya, kan kita tidak langsung ke lapangan. Kita terima pula di grup, share pula ke redaksi. Pas dipertanyakan nanti, apakah berita itu benar atau tidak, Bapak Ibu yang kena gitu. Karena nggak turun ke lokasi. Dan ketika berita itu salah, tidak mungkin kan satu grup merevisi berita tersebut, nggak mungkin gitu. Mereka akan membela medianya masing-masing. Yang salah nanti yang share pertama gitu. Dan yang akan dihakimi ya yang share pertama gitu. Nah, itu hati-hati. Makanya berkali-kali saya ingatkan para wartawan itu selalulah menguji informasi gitu. Cek dan recheck kembali. Tanyakan asalnya di mana. Nggak apa-apa kita dibilang, banyak banget pertanyaannya gitu kan. Ribet banget nerbitin di media kamu gitu kan. Ya nggak masalah gitu. Daripada kita kena bersama gitu dan itu nggak jelas gitu ya. Terkait investigasi juga, itu harus ada surat tugas investigasi biar aman. Minggu lalu sudah saya jelaskan gitu kan. Nah, harus ada surat investigasi dan surat tugasnya gitu biar jelas. Nanti medianya bisa bertanggung jawab. Kebanyakan media nggak mau bertanggung jawab, itu masalahnya gitu. Nah, itu hati-hati bagi pimpinan redaksi itu, tolong bertanggung jawab dengan wartawannya yang ada di sana. Jangan nanti kirim poster di grup-grup Facebook atau di grup HP, WA, bilang rekrut wartawan gitu kan. Oh, diberikan ini A, B, C sampai Z gitu. Udah wartawannya masuk nggak dilindungi gitu. Jadi apa? Gitu kan? Apa keuntungan wartawan masuk gitu. Nah, jadi itu hati-hati. Jadi selalulah cek dan recheck informasi. Ini demi keamanan bersama wartawan, redaksi, dan apa yang kita beritakan gitu. Lalu berimbang. Nah, pasal 1 dulu saya sudah jelaskan gitu ya. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Misalkan ada gitu ya, dua belah pihak yang mengkonfirmasi masalah tersebut.
Dan kecuali berita seremonial, biasanya yang kita liput itu sudut pandangnya adalah pembina apa namanya tuh, pembina upacara kalau di upacara. Terus kalau nggak narasumber yang sedang tampil biasanya gitu ya. Nah, misalkan apel pagi di Polres, ya siapa yang tampil memberikan amanat itu yang kita liput biasanya. Itu nggak masalah gitu. Tapi kalau udah beritanya kasus, beritanya butuh konfirmasi dua pihak, ya kedua-duanya itu kita tampilkan di dalam berita gitu. Jadi ada ruang tersendiri untuk mereka gitu, secara proporsional gitu ya. Lalu opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan, dan hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Ini berbeda. Ada beberapa jenis berita. Kalau dalam latihan itu ada beberapa jenis berita. Ada berita interpretasi namanya, ada berita opini, ada berita apa namanya tuh, berita strike news, hard news gitu ya. Nah, itu ada jenisnya. Dan itu harus dipahami. Kalau dia berita interpretatif, itu adalah apa yang dilihat kita interpretasikan, kita jelaskan gitu ya. Kita jelaskan sesuai fakta gitu. Nah, kalau opini itu pendapat asli dari wartawan itu gitu. Dan biasanya itu ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya gitu. Sedangkan kita wartawan, kita tidak boleh memasukkan opini ke dalam berita. Kita harus membedakan fakta dan opini gitu. Apalagi opini yang menghakimi. Oh, sebaiknya begini, oh sebaiknya tidak begini gitu. Nah, tugas wartawan bukan menghakimi seperti itu. Dia hanya menyampaikan apa yang ada di lapangan. Apa yang dilihat itu yang disampaikan, yang dituliskan gitu. Bukan memberikan opini. Nah, ini kebanyakan terjadi di berita yang pakai kata dugaan-dugaan, yang masih apa namanya itu, beritanya masih dugaan-dugaan. Itu sering banget opini di situ. Tidak kita sadari, opini itu hadir gitu, karena merasa ingin berpendapat. Wartawan boleh berpendapat, tapi bikin yang namanya opini, bukan berita. Boleh, gitu ya. Wartawan boleh berpendapat, tapi jenisnya beda. Bukan berita yang strike news, hard news ini, tetapi opini, gitu. Nah, silakan mengajukan opini. Kalau pimpinan redaksi namanya tajuk. Nah, opini dari pimpinan redaksi namanya tajuk. Itu boleh beropini. Tajuk itu singkat tapi padat isinya, gitu. Nah, kalau wartawan boleh beropini, tidak ada yang melarang gitu. Tetapi tempatnya berbeda, jangan masukkan ke berita gitu. Oh, kita merasa janggal dengan pemberitaan David yang dihajar Mario misalkan ya. Wartawan punya pendapat nih, boleh gitu. Tapi tempatnya opini, bukan news yang update-update seperti biasanya gitu, karena itu untuk berita gitu. Nah, itu bedanya. Jadi hati-hati di sana gitu. Lalu azas praduga tak bersalah atau prinsip adalah prinsip yang untuk tidak menghakimi seseorang. Nah, mentang-mentang kita itu udah investigasi sana sini, masuk sana sini, kita menghakimi orang gitu. Itu tidak boleh gitu ya. Tidak boleh. Jadi sebaiknya kita uji informasi, kita dapatkan beberapa masukan atau beberapa pendapat, baru kita liput beritanya. Kalau beritanya kasus, tentu Bapak Ibu itu harus memasukkan dua belah pihak agar seimbang, agar berimbang gitu. Dan itu pun untuk menjaga media Bapak Ibu sendiri gitu ya, untuk menjaga marwah status atau jabatan Bapak Ibu sendiri sebagai wartawan gitu. Jangan dikira nanti kita tersinggung dengan disebutkannya wartawan abal-abal, sementara kita prakteknya di lapangan itu memang abal-abal gitu. Jangan tersinggung loh gitu ya. Kalau ada yang bilang gitu, periksa diri kita masing-masing gitu. Nah, apakah saya sudah menerapkan KEJ atau belum gitu. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan. Nah, jadi kita bersama-sama untuk merubah ke depannya setelah dari acara ini, oh ya kita harus baikin ini, baikin itu, hati-hati gitu ya. Agar nanti ke depannya medianya juga bagus, medianya juga dipandang berkualitas gitu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan materi ini dari saya. Kita buka itu ya, buka yang namanya tanya jawab. Kita diskusi gitu sebentar. Nah, silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh, selamat malam Ya, Ibu. silakan Pak Arta, malam.
Saya kan tergolong awam nih mengenai kejurnalistikan, kemudian kerjasama juga kan gitu. Kadang-kadang kan media-media sekarang itu kan lebih banyak melakukan kerjasama dengan pemerintahan seperti itu. Mm-mm. Nah, cuman di satu sisi kalau kita misalnya punya media, ingin medianya kita itu menjadi apa mitranya Google, misalnya ikut di Google AdSense gitu biar bisa Mm-mm. di. Nah itu, nah ini kebetulan pengalaman dari saya sendiri nih. Nah Mm-mm. ternyata dari apa kajian dari Google-nya itu memang bahwa kita tidak boleh istilahnya copy paste terhadap berita-berita yang dikirimkan Mm-mm. oleh Humas kan gitu. Nah di satu sisi mungkin waktu pertemuan kita yang lalu kan sempat Mm-mm. itu teman kita yang menyampaikan kalau misalnya kita dapat rilis dari Humas kemudian kita rubah-rubah, mereka akhirnya tidak mau kerja sama kita kan gitu. Nah Mm-mm. ini jadi satu apa namanya satu dilema buat eh, kita, buat saya kan gitu. Sebenarnya Mm-mm. kita sebaiknya kemana? Sedangkan di satu sisi kadang-kadang juga kita harus juga kadang-kadang kita ada di posisi pemerintah, kadang-kadang juga kita Mm-mm. ada di posisi masyarakat kan seperti itu. Nah ini ada dua sebenarnya dua sasaran yang ingin kita capai. Nah cuman berarti kan harus satu-satu dipilih kalau dengan kondisi Mm-mm. seperti itu Mbak Marta gitu. Mm-mm. Nah itu yang saya tanyakan mungkin mohon arahan lah seperti itu kemana sebenarnya atau gimana caranya menyiasati seperti itu. Terima kasih. Kalau beberapa orang itu biasanya merubah judul ya Pak ya. Tapi kalau merubah judul itu tidak merubah panggilan dari Google. Maksudnya revisi dari Ya Google. Google betul itu akan mendeteksi isi berita, bukan judul berita. kan Nah, gitu. itu pula yang kita harus hati-hati gitu ya. Nah, makanya saya setiap waktu itu mengatakan kepada orang-orang beralasan itu pemerintah nggak boleh mengubah itu. Saya pernah gitu membilang ke pemerintah itu gitu ya. Bapak kalau beritanya nggak boleh diubah, jadi media kami tuh jadi apa gitu sebenarnya gitu kan. Nah, jadi apa gitu sebab di Google pun kita ditolak gitu. Ini pun bukan media pemerintah juga gitu. Ini media swasta yang memang jika kebetulan aja kita bermitra gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang cuma solusi saya itu memang ditulis ulang gitu, Pak. Minimal Bapak ubah deh redaksinya gitu. Jangan sama persis gitu istilahnya gitu ya. Nah, tapi kalau kalimat langsung tak langsungnya memang harus sama persis gitu karena memang dia yang sebenarnya menyebutkan gitu ya. Yang apa namanya itu yang mengatakan. Tapi kalau kalimat tidak langsung kan bisa diramu lagi dengan beberapa hal yang tidak merubah makna dari hal tersebut gitu. Nah ini kalau ditanya ya gimana Pak gitu, media kami hampir kena ban ini sama Google gitu kan, gara-gara sama semua gitu. Saya pernah begitu. Akhirnya pemerintah tersebut ya udah Bu, terserah Bu Marta aja gitu jadinya kan. Akhirnya begitu gitu. Soalnya kita itu kan mengambil apa namanya itu menjadikan website kita di AdSense itu kan susah, lama juga kan, gitu. Baru ada iklan gitu, baru dimasukkan ads-nya itu kan lama gitu, nggak langsung langsung saja. Nah itu hati-hati juga gitu. Seperti itu Pak. Terus satu lagi Solusi. Mbak Marta, maaf sebelum Mm-mm. lewat ini dari kemarin saya mau tanya. Mm-mm. Nah, kita kadang-kadang kan ikut di satu grup WA, itu ada Mm-mm. wartawan se-Indonesia, kemudian ada Mm-mm. wartawan. Kadang-kadang teman-teman itu kan mengirim itu link-link beritanya itu. Nah, Mm-mm. kebetulan kalau saya di Bali kan tentunya lebih banyak berita-berita yang nuansanya Bali atau Mm-mm. berita-berita di Bali. Sedangkan kita maunya sebenarnya media kita itu juga menjangkau secara nasional. Mm-mm. Nah, di satu sisi memang SDM-nya kita kan belum belum sampai ke masing-masing daerah itu ada kan gitu. Mm-mm. Nah, kemudian kita ikut di grup WA itu, kemudian Mm-mm. kita misalnya mengambil link beritanya itu berarti kita harus tetap menyampaikan bahwa apa namanya itu melansir dari ini gitu seperti itu ya. Betul. Harus kita sebutkan media mereka gitu. Oh Tapi gitu. kalau bagusnya sih Bapak bisa rekrut wartawan se-Indonesia gitu dengan skema pembayaran atau bagi hasil yang ya seadanya gitu kan kalau wartawannya mau gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang harus apa kalau Bapak mengutip istilahnya itu ya Bapak harus menyebutkan medianya. Dilansir dari Bali Lintas Media News misalkan ya. Nah, begini-begini gitu. Harus dilansirkan. Karena
kita tuh ngambil dari dia gitu. Mungkin gambarnya bisa berbeda. Kita bisa cari gambar lain misalkan ya. Tapi isi berita tentu kita lansirkan dari dia. Ada beberapa kesamaan. Misalkan kalimat langsungnya mungkin Oke. ada kesamaan gitu. Dan itu tentu harus kita cantumkan. Bentar, bentar. Kok nggak ada gambar videonya? Ya, Seperti itu. terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya. Silakan Pak Ardi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera, wabarakatuh. salam kenal buat semuanya. Kenalkan saya Ardi dari Depok. Izin Bu, mengenai kerjasama media dengan pemerintah daerah. Bentuk kerjasamanya dalam rilis, di mana kan setiap rilis pasti ada advertorial atau apa namanya, atau rilis itu sendiri. Nah, kerjasama seperti ini kan harusnya pentahelix ya Bu, maksudnya sama-sama saling menguntungkan nih. Jangan sampai pemerintah, lembaga atau instansi itu merasa diuntungkan, sedangkan bagi kita pemasukannya apa nih, kan nggak ada nih. Nah, contohnya rilis dari pemerintah lah, yang dari kelembagaan yang sifatnya advertorial atau iklan. Nah, ini kan nggak semuanya, Bu. Banyak dari antara media-media yang terdaftar di Kominfo misalkan, yang memenuhi syarat atau yang mendaftarkan diri di Kominfo itu banyak, bukan hanya satu dua. Nah, itu kan digilir. Nah, yang saya tanyakan, bentuk kerjasama yang ini antara media sama pemerintah atau instansi terkait, prosedurnya yang benar itu seperti apa, Bu? Izin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya ya, ini saya jawab menurut saya Pak ya, gitu ya. Karena mungkin ada yang di sini yang menurut Bapak Ibu yang lainnya nanti bisa share juga gitu. Kalau menurut saya, yang baiknya adalah pemerintah mengirimkan terkait press release yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Pak Ardi hadir nggak waktu itu? Saya pernah bilang press release itu seperti ini loh gitu. Bukan seperti berita, tetapi seperti penyampaian bahwa isinya ini gitu. Ada tuh rekaman saya, bisa dilihat. Itu yang sebenarnya press release. Tapi kalau press release sudah bentuk berita, itu bukan press release lagi, tapi udah berita yang di-share oleh humas ke kita tinggal naikkan gitu kan. Nah, kalau dulu press release itu ya bentuk selebaran, dan itu di sana memang ada kalimat langsung tak langsung, tetapi dia belum bentuk berita gitu. Jadi kita bisa mengolah kembali dengan beberapa maksud yang kita gunakan gitu. Bisa mengubah bentuk sesuai gaya penulisan dari media masing-masing gitu. Dan itu. Jadi menurut saya seperti itu press release. Tapi saya nggak tahu nih, dari humas sudah kayak wartawan juga gitu kan. Jadi humasnya udah merangkap wartawan humas jadinya gitu. Jadi yang wartawan yang kerja sama dengan humas jadinya tidak diberi kesempatan untuk mengubah apapun. Karena apa? Dulu pernah kejadian bahwa yang dikirimkan humas itu malah digoreng sama media gitu. Nah, itu mereka takut gitu. Nah, makanya mereka kirimkan ya seperti apa yang berita yang ada di media. Ada kalimat langsung tak langsung. Udah lengkap kayaknya ya, sama judul juga gitu. Mereka hanya mengizinkan ubah judul. Tapi mereka nggak tahu kalau isi berita itu terdeteksi Google, dan itu bisa lebih berbahaya gitu terkait essence-nya kita gitu kan. Makanya kita harus ubah sedikit gitu. Jadi kan kalau mereka kan nggak boleh diubah tuh katanya, tapi kita wajib mengubah gitu. Itu sebenarnya menurut saya ya, saran saya gitu, sebaiknya kerjasama seperti itu. Mereka mengirim rilisan bentuknya ya mirip selebaran ke email atau ke WA gitu, dan itu tidak seperti bentuk berita, tetapi mencakupi unsur 5W1H, dan semua informasi ada di situ. Tinggal kitanya aja yang mengolah gitu loh. Siap, Bu. Nah, sekarang itu kan nggak begitu. Humas udah jadi wartawan sekarang gitu. Nah, itu heran saya gitu ya. Nah, kenapa kok bisa jadi wartawan humas sekarang gitu. Jadi para media bingung. Ini saya mau ubah gimana gitu, udah bener semua kan gitu. Jadinya. Nah, terus seperti yang kedua Bu, terkait rilisan yang tidak ada kalimat langsungnya, Bu. Izin. Nah, rilisan tidak ada kalimat langsungnya kan bisa dibikin.
Kan ada nanti tuh, Ardi Gunawan mengatakan bahwa bla 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 ini. Kita bisa ubah jadi kalimat tidak langsung, kalimat langsung. Kan sudah pernah saya ajarkan, gitu kan? Bisa diubah, gitu. Bisa kita ubah, dan itu jangan mengubah maksud dari berita yang kalimat tidak langsung itu. Tetap Bapak bisa ubah menjadi kalimat langsung, gitu. Izin Mbak Marta. Seperti itu Pak Ardi. Tentunya dengan persetujuan narasumber ya Bu. Minimal dua narasumber kalau beritanya itu kasus itu ya. Tapi kalau beritanya tidak kasus macam seremonial mah kan kita tergantung kita ngambil sudut pandang nih. Pak Ardi mau ngambil sudut pandang dari orang yang berbicara itu. Kalau seremonial mah nggak perlu konfirmasi gitu kan. Karena memang apa yang disebutkannya pas dari seremonial itu yang diberitakan gitu. Gitu ya Pak Ardi. Izin Mbak. Terima kasih Bu. Izin Mbak Marta. Bentar Pak, tadi orang lagi bicara, dipotong-potong mulu. Ya, maaf. sudah silakan. Iya Mbak Marta, saya mau nanyain terkait yang apa yang disampaikan barusan. Apa namanya? Press release itu kan berbentuk seperti penyampaian pidato, Mbak ya. Kalau seandainya narsumnya ini kalimat langsungnya ini nggak ada, kita buat itu seperti apa sih bentuknya, Mbak? Apakah dari kata yang disampaikan dalam pidato tersebut? Bapak tahu kalimat langsung kan? Tahu. Nah, dari itu kan dia dari pidato dia itu kan ada tuh, misalkan Pak Aftisar ngomong tuh, Aftisar mengatakan bahwa pelatihan itu sangat bermanfaat untuk kita semua gitu. Nah, Bapak bisa jadiin kalimat langsung. Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebaiknya diikuti kata Aftisar. Bisa kan? Gitu. Ya. Nah, jangan diubah kalimat yang tidak langsung tadi, bisa disalin bulat-bulat juga bisa dijadiin kalimat langsung gitu. Yang jelas tidak mengubah makna gitu. Intinya sama gitu. Oke, terima kasih. Ya. Oke, di kolom chat ada yang nanya ini Pak Hafid ya. Izin bertanya Bu Marta terkait hal tersebut yang barusan Ibu bahas tentang essence. Itu pernah kan kami coba jawab seperti yang Ibu sampaikan dan juga kami sikapi dengan hal yang sesuai petunjuk Ibu barusan. Namun dari pihak humas atau penerangan meminta agar tidak diubah dan sudah kami jawab pula jika tidak diubah akan mempengaruhi essence website kami dan dijawablah yang terpenting ratingnya kan jalan dan itu sudah sesuai juga biar bisa segera masuk dalam IMM TNI Polri. Mohon petunjuknya gitu. Ini saya kayaknya kalau ngadepin orang gini mungkin saya emosi kali ya. Cuma kalau kayak gini apa ya, Bapak kalau mau penting banget ya kalau berita itu ya silakan dinaikkan sesuai hal tersebut gitu. Tapi kalau misalkan mempengaruhi banget kepada website Bapak, mempengaruhi essence Bapak ya sebaiknya nggak dimuat gitu ya, terserah redaksi sekarang ini keputusannya gitu. Karena kalau di media saya itu kalau ada yang sama-sama itu kan kita cek ya di Google, setiap berita itu dicek di Google. Kalau ada yang sama ya udah kita tanya kembali gitu. Jadi bagi yang tidak mau mengubahnya tidak boleh diubah, kami nggak muat gitu. Palingan kami bilang ini ditulis ulang, dia bilang gitu kan, ada yang kayak gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang Bapak dapat dapat duitnya dari situ, ya saya tuh keputusan redaksi lagi gitu. Nah, kalau saya sarannya tetap harus ditulis ulang, kalau bisa, gitu ya. Terus Pak Wiwit Priyono, kerjasama dengan instansi bisa berupa rilisan atau ucapan-ucapan. Untuk keuntungan, paling dari awal kita deal-dealan dulu dengan instansi, gitu. Kadang juga deal-dealan dengan instansi juga, dia juga molor-molor ngasih duitnya, gitu kan ya. Nah, berupa rilisan atau ucapan itu nggak gampang juga gitu. Kita di sini udah pernah ya bahas seperti itu gitu, masalah ucapan iklan dan lain-lain gitu kan, nggak gampang juga gitu. Tapi kalau yang biasanya yang besar itu penghasilannya ya advertorial yang berupa berita itu besar. Tapi kalau iklan mah sekedar ya 200-300 ribu kan, mau dikasih ke redaksi semua nggak ada buat beli rokok. Ngopi aja nggak bisa kan gitu. Nah, jadi itu yang kita alami gitu. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi atau berbagi pengalaman juga boleh. Masih ada waktu kita nih, 30 menit lagi.
izin Bu Marta, kalau Ya, silakan. belum Siapa ada yang ini? tanya, saya Ya, mau silakan Pak. lagi. Eh, Kemarin kan ada yang kirim beritanya dari dari media Detik Indonesia kalau nggak salah. Nah, Mm-mm. itu di beritanya itu kan ada pernyataan dari Ketua Umum Dewan Pers itu berkaitan dengan media itu harus terdaftar di Dewan Pers. Mm-mm. Ternyata Bu Noni itu per saat ini Mm-mm. dalam kepemimpinannya beliau bahwa sekarang kita udah ditutup itu loh pendaftaran ke Dewan Pers. Nah, Mm-mm. kenapa? Karena menurut Ibu Noni bahwa sekarang itu rejimnya bukan rejim harus mendaftar di Dewan Pers karena sudah ada undang Mm-mm. pers, jadi sehingga tidak perlu lagi adanya mendaftar di Dewan Pers kan seperti itu. Mm-mm. Sedangkan di satu sisi kalau misalnya kita kerjasama sama instansi atau lembaga lain itu kan memerlukan ini dia verifikasi dari Dewan Persnya itu. Ya. Nah, sedangkan di satu sisi katanya per sekarang ini Dewan Pers sudah tidak menerima pendaftaran lagi. Nah itu, jadi saya minta info dari Mbak Marta yang memang lebih banyak Nah, tahu. kemarin itu saya sempat komen juga itu ya, pemberitaan dari yang di Ster Paluki, mana Paluki di sini. Nah, itu kan katanya, saya baca juga itu lengkap, saya baca semuanya ya. Dan itu katanya di sana tidak ada lagi pendaftaran untuk verifikasi Dewan Pers. Tetapi di dalam aturannya di laman Dewan Pers itu ada gitu, surat sahnya gitu. Itu ditandatangani oleh bukan Bu Nuni, Bu Nini sih, tapi Pak siapa sih namanya itu ya, lupa saya. Nah, dan Bapak yang PLT kemarin itu gitu loh. Nah, itu menyampaikan untuk media-media lama itu wajib memperbaharui gitu pendataan tersebut gitu agar sertifikatnya sekali 5 tahun itu diperbaharui gitu ya. Makanya saya bilang kemarin ini kan jadi tumpang tindih gitu loh. Nah, apakah kita mau diwajibkan daftar sementara kita pas kan Februari ini kan pada masukin itu ya kemitraan nih ke Dan pemerintah gitu kan. Nah, itu pada dimintain gitu. Ini jadinya gimana gitu. Nah, kalau bisa kita komplain ya kita komplain ke Dewan Pers gitu. Saya beberapa kali komplain nggak dibalas itu sama sekretaris Dewan Pers itu. Gimana? Ini beneran udah berapa kali nih saya WA kan? Udah hampir 5 kali pas 10 kali ini nggak tahu saya. Dari 2 bulan yang lalu minta ngundang dia nggak dibales. Terus kemarin saya ke Jakarta itu nggak sempat ke Dewan Pers gitu karena sibuk katanya. Ya udah saya nggak datangin, terus saya WA lagi nggak dibales lagi gitu. Nah, kita perlu pertanyakan ini juga gitu. Gimana status kita yang belum terdaftar ini bisa diakui oleh pemerintah. Jangan semena-mena itu pemerintah tuh harus verifikasi Dewan Pers baru lolos itu. Ya nggak juga kan gitu. Sementara kan Dewan Pers sendiri mengatakan hal tersebut. Harusnya kan kita lolos semua tuh. Tergantung nanti dananya berapa gitu kan. Siapa yang cepat itu dapat kan biasa begitu. Nah, kalau misalkan diwajibkan verifikasi dengan link berita yang kita baca itu ya tentu kita tidak wajib verifikasi. Cukup dengan SK Menkumham dan lain-lain gitu. Seperti itu. Jadi itu yang masih saya juga bertanya. Itu rencananya besok saya mau WA itu orang Dewan Pers nggak dibalas juga ya nggak tahu nih. Ya kita kirim surat terus kan tentang pertanyaan itu gitu. Nah, seperti itu. Kalau memang kalau pendaftaran sih saya kemarin daftar online sih masih bisa gitu kan. Cuma daftar mengambil nomor registrasi bisa gitu. Nah, memang di dalam itu dijelaskan bahwa jangan salah kaprah untuk verifikasi itu sebenarnya kita mau mendata katanya. Nah, sampai saat ini saya udah cek gitu ya di laman Dewan Pers itu udah 1.170 berapa itu media terdata gitu. Dan udah dikasih sertifikatnya gitu verifikasi Dewan Pers itu. Dan banyak lagi yang belum terdata gitu. Dan kalau mau berniat untuk mendata Dewan Pers tentu harus sabar gitu kan menunggu kita untuk mendaftar. Jangan ditekan kayak mewajibkan gitu. Nah, Bu Nini kan seharusnya memberikan pernyataan seperti Pak Nuh kemarin bahwa media tidak wajib gitu ya melakukan verifikasi kalau belum mampu gitu. Nah, itu kemarin bahasanya dari Pak Nuh dulu. Sekarang itu belum ada saya temukan edaran seperti itu.
Nah, makanya kemarin saya juga bertanya pas baca link berita tersebut gitu. Dan insya Allah nanti saya bantu Pak untuk bertanya gitu ya. Kalau masih ada nih dibalas sama orang Dewan Pers ini gitu terkait hal tersebut gitu. Izin Bu, waktu itu pernah mengundang Bu Nini ke Zoom kita Bu, tapi belum ada waktunya nih Bu. Kan itu saya bahas barusan Pak. Sampai sekarang saya belum dibalas-balas. Udah berapa surat saya ke situ? Udah 3 loh. Dicuekin itu. Padahal dia aktif gitu ya. Sekretarisnya aktif tuh. Kata ada beberapa orang yang nyaranin datangin langsung Bu gitu. Kemarin saya mau datangin langsung tuh mereka sibuk juga gitu. Tapi yang anehnya para pejabat dia layani gitu. Yang kita dia cuekin gitu loh. Nah, itu anehnya gitu. Udah berapa kali tuh saya WA itu. Makanya saya ganti kan topiknya gitu. Kemarin tuh saya mau bertanya tentang UKW dan juga verifikasi juga gitu. Apakah ini wajib atau apa gitu. Seperti itu. Oh iya betul, berkaitan dengan UKW juga Bu. Iya, jadi kan kita nggak tahu kan UKW ini wajib atau apa dan sebagainya gitu. Terus verifikasi ini wajib atau apa. Kita hanya menerima simpang siur aja beritanya gitu. Ada yang mewajibkan, ada yang memberitakan tidak gitu. Nah kita bingung mau ikutin yang mana gitu. Seperti itu. Terus di ini apa nih? Izin bertanya Bu, apakah kita mesti membawa kelengkapan seperti legalitas perusahaan pers yang meliputi perizinan, company profile, struktur redaksi dan lain-lain jika ingin bermitra dengan pihak terkait seperti instansi pemerintahan misalnya, karena terkait perusahaan pers yang baru kan belum ada usia 1 tahun dan otomatis belum terdaftar di DP, juga personilnya juga belum ber-UKW karena belum memenuhi syarat tersebut. Karena dari pihak instansi terkait meminta kelengkapan tersebut. Nah, kalau masalah kemitraan, itu Bapak Ibu itu tanya ke instansinya, dia mintanya apa. Contohnya kemarin saya kemitraan dengan apa ya? Apa sih Jambi Kerinci. Itu lengkap itu dimintanya, fotokopinya semuanya. Itu saya kirimkan lengkap. Dan itu suratnya harus tanda tangan basah gitu, cap basah itu semua gitu kan. Nah, dikirimkan itu tergantung di instansi masing-masing. Dan satu hal, kalau usia medianya belum 1 tahun, saya pun mengalami selama 1 tahun saya tidak ada pemasukan gitu di media saya, bahkan sampai 1,5 tahun gitu, baru ada di akhir tahun kedua gitu, tahun kemarin. Jadi jangan berharap nanti pemasukan di awal berdirinya media itu banyak gitu. Kecuali Bapak Ibu dapat sponsor, dapat owner yang kaya, misalkan ya, siap menggaji gitu. Nah, itu enak banget gitu. Tapi kalau kayak saya ini tiap bangunnya dari nol, tanpa modal juga, modal palingan modal akte notaris SK Menkumham gitu ya, berapa itu 10 jutaan gitu. Dan itu saya tuh nggak ada pemasukan sama sekali. Saya lebih membangun kualitas dulu gitu di web saya gitu, membangun kualitas wartawan, kualitas website. Kalau websitenya masih masih acak-acakan, saya rapikan gitu. Rubrikasinya saya rapikan gitu kan. Tahun pertama seperti itu. Jadi tidak ada pemasukan. Semua wartawan saya terima. Kadang saya pusing juga penulisannya repot gitu kan. Tapi saya hargai gitu. Saya ituin. Terus saya bina. Yang nggak mau dibina di tahun ketiga ini saya tendangin semua gitu. Bapak udah 2 tahun di sini, sudah saya jelaskan, sudah saya ini, Bapak nggak berubah, ya udah silakan keluar gitu. Berarti Bapak tidak mau berkembang gitu. Nah, seperti itu. Jadi dengan sopan ya, mengeluarkan orang gitu. Kadang ada juga yang tidak sopan, terus saya tendangin aja gitu. Karena udah berkali-kali kan, dinasihatin nggak direspon, nggak di itu, ya udah gitu. Selesai deh kita di sini gitu kan. Seperti itu. Jadi personel yang belum UKW itu nggak masalah, asalkan dia bisa nulis gitu, bisa nulis, paham KIJ, paham undang-undang, pers, dan terus mereka itu paham dunia pers lah gitu kan, punya minat di situ, silahkan dibina gitu, sampai mereka ada uang untuk UKW. Dan UKW sekarang pun ribet Bapak Ibu. Contohnya, kita nih, berapa kita di grup ini? 64 orang. Minimal pendaftaran UKW itu adalah 24 misalkan, atau 18, dia tuh satu penguji 6 orang gitu ya. Bapak Ibu daftar dulu nih, lembaga pengujinya daftar dulu orang yang udah terdaftar ini gitu. Terus daftar semua kelengkapan wartawan ini ke Dewan Pers.
dan kita daftarkan tanggal pengadaannya, habis dari situ kita belum jelas itu disetujui atau enggak. Kadang-kadang kita disuruh mundur gitu tanggalnya. Nah, disuruh mundur seperti itu, jadinya ketika apa namanya itu, ketika kita mau UKW itu jadinya was-was, uang udah dibayar gitu kan ya, apa namanya tuh, tanggalnya belum jelas gitu. Ini yang dilema sekarang di lembaga penguji. Termasuk saya pun kadang membantu orang yang mau UKW itu, saya bilang saya nggak ikut campur lagi nih, soalnya Dewan Pers nggak jelas gitu. Harus kumpulin data semua, udah repot pula kan para wartawan ngumpulin data, kita ajukan tanggal dia mundur-mundur mulu gitu. Nah, jadinya nggak terselesaikan. Jadi sekarang tuh ribet, harus kita daftarkan dulu berkas wartawannya, baru dikasih tanggal. Makanya pas kalau saya ditanya, Bu, kapan UKW gitu? Saya nggak tahu, saya bilang. Tapi kalau mau, ayo lengkapi dulu berkasnya gitu. Itu aja. Nah, pas yang repotnya nih, berkas sudah tersalurkan misalkan ya, tersampaikan ke Dewan Pers. Pas mau bayar, kan kita nggak tarik bayaran tuh di awal. Pas mau bayar di akhir, pada kabur gitu. Nah, itu etika wartawan juga kayak gitu. Udah kita daftarkan ke Dewan Pers itunya, terus dia kabur di belakang. Jadi peserta kita kurang, dimundur lagi sama Dewan Pers gitu. Akhirnya itu akan bermasalah dengan lembaga penguji. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau UKW, ya cukup lah gitu kalau udah daftar satu, selesaikan dulu, pastikan gitu. Karena semua lembaga uji kena begitu, gitu ya. Kena seperti itu. Harus menunggu tanggal dari Dewan Pers dulu. Kalau udah dapat tanggal baru dilaksanakan. Kalau dulu enggak, udah ada tanggal diajukan, dapat surat izin, berapapun nanti yang UKW tetap itu jalan. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu tanggal gitu. Orang jadi pasti, oh kita UKW tanggal besok ya gitu. Misalkan besok tuh tanggal 1 Maret misalkan, 1-2 Maret misalkan. Kita pasti tuh karena udah dapat izin gitu ya. Orang jadi apa? Jadi ada kepastian. Oh ya ini pasti nih UKW, orang bayar langsung persiapan pergi berangkat gitu. Tapi kalau sekarang enggak. Kadang was-was juga wartawan mau bayar ke lembaga uji gitu, apalagi ke organisasi yang mengadakan. Kadang uang itu entah disalahgunakan entah kemana gitu ya. Buat mengembalikannya tuh tentu butuh proses gitu. Saya pernah ngembaliin uang UKW orang banyak, hampir 7 juta, 10 jutaan gitu. Itu saya kembaliin itu tentu butuh proses di yang namanya perusahaan. Kita ngajukan dulu pengembalian, disetujui dulu sama direkturnya, sama pimpinannya, baru balikin gitu. Itu 15 hari sampai 1 bulan itu. Nah, jadi nggak gampang gitu. Nggak gampang mengembalikan gitu kan. Dan terus kita mempromosikan, mencari orang juga nggak gampang. Ini sulit sekarang UKW itu. Makanya verifikasi malah tambah sulit juga. Harus BPJS-nya sekian dan sekian gitu. Nah, itu. Jadi itu perlu kita berikan saran sebenarnya ya ke Dewan Pers gitu. Tapi saya belum sempat juga gitu. Belum dibalas juga. Karena kita maunya diramein gitu kan. Tapi kan belum ada yang merespon undangan saya gitu. Ada 3 undangan kemarin itu. Nah, seperti itu. Harus offline ya kalau UKW? Iya, kalau UKW harus offline. Dan jangan tanya saya lagi gitu, Bu, bisa online nggak gitu? Sedangkan di layar Dewan Pers sudah dibilang, segala UKW yang bersifat online itu ilegal katanya, surat edarannya. Nah, jadi UKW itu offline, karena ada prakteknya. Bapak akan berpraktek di lokasi itu, gitu ya. Dipraktekkan bagaimana menulis berita, bagaimana cara wawancara, bagaimana konferensi pers, gitu. Bagaimana nanti Bapak rapat redaksi, rapat evaluasi, gitu, itu dipraktekkan semua, gitu. Nah, itu nilainya praktek. Tapi kalau teori ya masalah sejarah pers apa semua gitu kan, itu teori ada gitu. Nah, seperti itu ujiannya. Jadi kalau ditanya offline online saya nggak bisa jawab. Adanya pelatihan cuma online gitu. Pelatihan ada banyak gitu kan, online gitu. Seperti itu. Oke, silakan Pak Buci kalau mau bertanya. Ada Pak Buci nggak? Mana nih Pak Buci? Buka dulu mikrofonnya, Pak. Nih. Nah, silakan. Selamat malam. Iya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi kan
izin Bu Marta. Tadi Ibu Marta bilang saya bukan bertanya, hanya curhatan aja. Silakan. Iya. Silakan curhat. Tapi kalau waktu udah sempit, saya dipersingkat aja. Begini, saya dari media lacakpos.co.id. Iya. Pada tanggal 9 Juni saya daftar ke Dewan Pers lewat online. Kan udah mendapat ID pers. Terus 1 hari langsung dibalas. Dibalas saya harus lengkapi ada 12 item. Kurang 12 item. Lanjut, tanggal 24 Juni saya persingkat. Saya udah enggak baca per satu item, mengingat waktu. Tanggal 24 Juni 2022, yang tadi kan 2021. Yang tanggal 9 Juni 2021 saya daftar pertama, 1 hari langsung dibalas. 12 item harus dilengkapi. Terus tanggal 24 Juni 2022 diperiksa, 26 Juni 2022 sudah ditolak, dokumen ditolak. Itu tinggal 4 item yang harus saya lengkapi, termasuk gaji jenjang wartawan. Itu Kemenaker itu ya? Bapak ya? belum punya surat Kemenaker? Sudah, semua sudah. Nah, biasanya kalau jenjang itu di surat Kemenaker itu. Jenjang apa? Jenjang karir wartawan. Penggajian, terus jenjang wartawan utama media muda gitu ya. Saya udah buat di draft perusahaan. Udah masukkan di dalam draft perusahaan itu semua. Terus lanjut 4 item kan. Saya lengkapi. Tanggal 24 Januari itu saya ngirim lagi. Itu dibalas ada 10 item yang kurang lagi. Yang tadi kan sisa 4. Ketika ada aturan baru masuk, 12 item. Saya kaget. Ini Ibu, waktu saya ngirim itu tanggal 24 Januari 2023, nanti dibalas tanggal 6 Februari. 2 minggu lebih, kan tidak salah. Baru dibalas. Saya pikir, kenapa lama ini? Mungkin kali udah terverifikasi ya. Ya, saya lihat di layarnya ada 10 item yang harus dilengkapi. Ini saya baca, ini kan namanya curhat, Bu. Ini disuruh lengkapi alamat redaksi, nomor kantor, RT RW. Itu sekarang saya udah lengkapi secara offline. Lengkapi akte pendiri, karena waktu lalu saya upload akte pendiri itu hanya perubahan aja. Pendiri enggak, jadi dilengkapi. Itu saya sudah upload offline. Jadi yang awal sama perubahan tuh di-upload juga Pak ya? Iya, jadi di-upload. Ini maksudnya curhatan juga jadi pengalaman bagi teman-teman yang belum. Ini dicatat nih buat Bapak Ibu ya, yang udah melakukan nih Pak Buce. Gitu. Jadi saya upload dengan perubahan. Sudah, itu saya udah upload, tapi masih offline, belum dikirim. Lanjut ketiga, SK Kementerian Hukum dan HAM itu juga diupload yang pendiri dan perubahan. Itu saya sudah upload, tapi offline. Lengkapi peraturan perusahaan dengan jenjang karir wartawan. Itu saya udah buat itu. Baru data SDM. Sesuaikan pada box redaksi terdiri dari pimpinan redaksi, penanggung jawab redaksi, reporter, editing, marketing, bagian keuangan, karyawan redaksi dan non redaksi. Tapi kalau data SDM ini sudah 3 kali saya upload, yang sama itu dikembalikan lagi. Itu yang saya sudah pusing. Yang ini data SDM ini. Saya pusing. Yang dimintanya apa Pak itu? Data yang SDM itu. Iya, yang dimintanya apa tuh? Itu kan biasanya gini, pimpinan perusahaan sama pimpinan redaksi itu harus dibedakan, gitu. Karena pimpinan perusahaan itu tugasnya cari uang. Kalau pimpinan redaksi itu adalah memimpin ke redaksional, kayak berita masuk, misalkan ya, terus di edit atau apa itu pimpinan redaksi itu terkait redaksi. Tapi kalau dia pimpinan perusahaan itu adalah dia itu seperti mengatur SDM-nya gitu, misalkan marketingnya gitu, terus begini Bu, itu kan
itu kan di 4 template itu, ada 4 template itu, di situ ada data SDM yang karyawan kontrak, karyawan tetap. Memang itu. Jadi di 4 template itu yang saya sudah musing. Jadi ya itu mungkin kiranya kalau bisa Ibu bantu, Ibu pernah upload, itu saya minta bantu yang data SDM yang 4 template ini. Kalau saya bantu sih nggak bisa ya Pak, soalnya kan Bapak yang masukin sendiri nih. Tapi kalau saya jelaskan bisa gitu. Misalkan gini, saya kemarin tuh dibina sama pembinanya media MZK. Kata Bapak itu kan, Bapak itu kan udah jadi udah membimbing banyak orang gitu ya. Nah, karyawan tetap, wartawan tetap sama wartawan freelance yang tidak tetap itu dibedakan gitu. Nah, jadi yang wartawan tetap itu ada BPJS-nya, katanya begitu, ada BPJS-nya gitu kan. Nah, ada BPJS-nya, terus ada jaminan, dan itu ada berupa jenjang gajinya juga dan jenjang karirnya gitu. Nah, itu kalau wartawan tidak tetap, Bapak tidak usah menggaji, tidak apa-apa gitu. Bapak tidak usah menggaji dan atau berbagi sekedarnya saja kepada wartawan tidak tetap, itu nggak masalah. Misalkan Bapak menggajinya tidak sesuai UMR misalkan, itu nggak masalah. Itu karena dia freelance. Bapak menggajinya per berita misalkan. Atau berita 10.000 atau 20.000 misalkan. Itu freelance. Wartawan tidak tetap namanya. Saya disuruh membuat seperti itu gitu kemarin. Jadi tetap kontrak freelance. Kalau kontrak ini Bapak mengeluarkan PKWT namanya, PKWTT. Gitu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Berarti dia kontrak berdasarkan waktu. Misalkan dia kontrak dalam waktu 1 tahun, 2 tahun gitu. Kalau wartawan tetap itu ada PKWT namanya, perjanjian kerja waktu tertentu. Misalkan dalam waktu 5 tahun, dia bersifat tetap gitu, waktu tetap gitu. Nah, kalau freelance itu dia bedanya di gaji aja Pak, di jenjang gajinya. Begini Bu, saya potong sedikit mungkin waktu. Ibu Marta pernah lihat 4 template itu dari Dewan Pers? Pernah, saya pernah baca. Saya lagi lengkapi itu juga gitu. Makanya saya konsultasi sama pembina saya gitu kemarin itu. Iya, 4 template itu yang itu padahal saya sudah lengkapi sesuai apa yang Ibu katakan tadi. Tetapi ditolak. Itu yang saya jadi pusing. Oke, nanti Bapak kirim ke saya deh gimana Bapak melengkapinya gitu. Nanti saya bantu itu ceknya gitu ya. Iya. Gitu. Lanjut, itu kan kelima Bu. Yang keenam, lengkapi bukti transfer gaji seluruh karyawan format PDF scan dan dalam satu PDF. Jadi orang minta slip gaji, bukti setoran. Ya, jadi bukti gaji setoran dengan DP BPJS semua orang minta itu. Lengkapi bukti transfer slip gaji 13 THR. Seluruh karyawan format PDF scan dalam satu PDF. Lengkapi kartu sertifikat BPJS tenaga kerja. Itu kan ada. Jadi tinggal mau diatur. Lengkapi kartu peserta BPJS ada itu. Silakan mengadopsi SOP perlindungan wartawan dalam format ratifikasi dapat diminta ke email Dewan Pers. Itu saya minta ke Dewan Pers. Saya email 1 hari sudah dibalas, dikasih itu SOP perlindungan wartawan. Jadi di dalam sini semua ini yang saya baca tadi itu ada, tetapi tinggal data 5 data SDM yang 4 template itu yang saya kirim 3 kali saya sudah buat secara maksimal, tetapi ditolak. Iya. Gitu. Nanti ya emang itu. Jadi nanti Bapak nanti kabarin saya aja gitu ya. Coba saya cek gitu, mana tahu bisa gitu ya. Bukannya itu kan ada itunya Pak, ada apa Excel-nya ya? Tinggal Bapak isi kan? Formatnya kan Microsoft Excel. Iya, itu kan formatnya di saat kita masuk ke situ kan formatnya data template itu memang dari Dewan Pers itu Bu, bukan dibuat. Iya. Saya kemarin isi juga itu gitu. Jadi kemarin saya diarahkan pembina seperti itu, pakai apa namanya itu perjanjian atau kontrak gitu biar jelas katanya ya. Ya udah. Tapi kan di dalam situ kan di dalam template tidak bisa isi kontrak, hanya isi begitu. Itu jadi
Kalau nggak salah Tidak itu bisa ada bisa kita catatannya. kirim offline kali Pak itu lewat email gitu atau apa gitu. Tapi kalau Itu nggak bisa tapi nih dia kita coba dulu kan ya, saya bantu Bapak nih. Saya coba dulu. Nanti kalau belum siap. lagi nanti kita bareng-bareng deh nanya gitu. Ini salahnya apa lagi gitu loh. Oh Gitu. siap siap. Salahnya apa lagi gitu. Nanti kita bantu. Soalnya Bapak ada nomor sekretaris Dewan Pers nggak? Nggak ada sih. Nah, coba nanti saya kasih deh. Bapak telepon di orang. Gitu ya. Oh ya, makasih Bu, Iya. makasih. Selamat Soalnya malam. nanti Bapak sarankan ke itu ke sekretarisnya, sosialisasikan dong gitu, cara ngisinya gitu. Nah, Nah, kalau saya itu kalau saya ngomong ntar nggak dibalas kayak kalau gitu. kalau dan lain-lain itu kan ya sudah saya pahami sudah nanti Heeh. dilengkapi, nanti dibuat, nanti di itu Hmm. walaupun secara itu sudah transfer slip gaji udah ditransfer. Hmm. Malah kan kalau slip gaji itu yang K13 ini kan sudah lewat kan Desembernya. Hmm. Kan Bisa jadi dibikin saya aja itu, Pak. saya bikin di bank, saya bicara dengan orang bank, nanti Iya. dibuat catatan gaji 13 Hmm. saya sudah buat itu. Nah, Hmm. tinggal ini yang data SDM 4 template ini yang saya agak sudah 3 kali upload dikembali Hmm. lagi. Salah Hmm. itu. Nanti Coba saya mohon nanti bantuan ke Ibu, kita saya kirim bareng-bareng itu. template-nya 4. Ah. Iya. Coba nanti Bapak Makasih. kirim ya. Ah. Iya, Oke. makasih. Selamat malam semua Iya. teman-teman. Malam, Pak. Oke, Bapak Malam. Ibu ya, itu sekedar pengalaman dalam mengupload-upload yang namanya untuk verifikasi Dewan Pers. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ngambil pengalaman tuh, apa aja yang diupload, apa aja yang diubah gitu. Nah, itu nggak main-main gitu kan ya. Nah, kalau memang pengen verifikasi ya, memang ya sesulit itu gitu. Saya sampai sekarang belum kelar-kelar itu administrasi saya gitu. Makanya saya belum upload-upload, karena ditolak kayak gitu juga gitu, harus lengkapin A, B, C sampai Z gitu. Jadi katanya tidak wajib verifikasi, tapi di kemitraan kita diminta verifikasi gitu. Nah itu tantangan juga gitu. Dan padahal kalau kita ngambil dari link yang Pak Luki sebarkan itu tidak wajib verifikasi gitu ya, ya semampunya aja gitu. Seperti itu. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, ini udah ada 4 menit lagi. Di sini saya cek dulu deh kolom chat ada yang bertanya nggak ini. Banyak aturan Dewan Pers Indonesia. Ini mah bukan Dewan Pers Indonesia. Ini mah Dewan Pers yang emang dari itunya yang berlogo bunga Kamboja gitu ya. Kalau Dewan Pers Indonesia itu logonya biru. Dia tuh mempunyai LSP Pers. Dia kalau UKW-nya pakai BNSP. Itu beda gitu. Beda itu. Jadi kalau yang Dewan Pers yang banyak aturan ini logonya bunga Kamboja. Warna biru muda dia. Itu ada bedanya. Dia tidak pakai BNSP gitu. Dia pakainya UKW-nya menurut mereka juga gitu. Ada kartu UKW muda sama dia utama. Tapi kalau Bapak Ibu UKW-nya BNSP, itu UKW utamanya itu apa namanya itu, dia itu cuma ngumpulin gambar doang, terus Bapak Ibu ada verifikasi juga masalah data yang dikumpulkan ke mereka, nanti keluar itu sertifikat BNSP-nya gampang banget gitu. Jadi kalau UKW mudanya juga dia cuma menguji menulis aja gitu. Dia per kategori kalau BNSP itu keahliannya. Tapi kalau Dewan Pers yang bunga Kamboja ini dia tuh menguji ada 12 materi gitu. Nah, seperti itu. Yang Bapak Ibu yang belum bisa upload foto bisa nanti di WA ya, adminnya gitu. Kan kadang ada yang susah ya upload foto screenshotnya. Ini ada absensinya, ada waktu 2 menit, silakan dikejar buat ngisi absensi. Jangan sampai ya, itu emailnya salah, bukan Gmail, tapi Gmail. Ada pula yang nulis Gmail. Tawa saya bacanya. Bu Marta izin. Saya setiap isi apa absen, tertulis di absen itu sudah di absen. Saya bingung. Itu registrasi itu kali, bukan absen. Coba klik lagi absen yang di chat ini, coba. Setiap saya isi absen tertulis sudah di absen. Biasanya registrasi itu. Kalau udah registrasi nggak bisa lagi itu registrasi gitu ya. Karena saya sengaja kalau Bapak registrasi 1 kali, Bapak bisa ikut sepuasnya gitu di CS ini. Jadi tanpa mendaftar ulang lagi gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau absensi baru
gitu. Ini bisa nanti Bapak klik nih yang di chat ini. Nanti klik ada form absensi. Judulnya absensi. Kalau registrasi ya registrasi juga judulnya gitu. Absensi tulisannya. Gitu ya, absensi. Tuh, absensi. Silakan nanti kalau jaringannya error atau apa nanti bisa WA ke admin ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan kita bahas pasal 4 ya. Pasal 4 itu tentang apa ini? Wartawan Indonesia tidak memuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Nah, nanti kita bahas ini. Bagaimana sih cara mengupload foto atau berita yang ada kasus-kasus pembunuhan misalkan, atau kasus-kasus anak di bawah umur gitu kan ya. Nah, jadi apakah dia diburamkan atau tidak gitu. Itu terkait etika juga gitu. Nanti kita bahas minggu depan gitu. Jadi acara kita ini setiap hari Selasa malam dan Bapak Ibu silakan share flyernya kemana aja gitu. Bagi yang terkendala absen tapi hadir di sini silakan nanti bisa WA ke adminnya gitu ya, admin MZK Institute gitu. Nah, baiklah Bapak Ibu, sampai di sini perjumpaan kita. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.